Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Back-end Development untuk materi kelima dengan tema Respon Pesan dan Controller. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang require, menambah data, membaca data, dan update data. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat router book, di mana router book bisa menampilkan data buku dengan ID, judul buku, ISBN. Ada dua data dummy yang tertulis dalam program. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang respon pesan dan controller. Maksudnya bagaimana? Maksudnya respon pesan itu menambahkan sebuah pesan atau notification ketika sebuah proses sudah berhasil dijalankan. Untuk lebih mudahnya, mari kita buat contoh. Kita tambahkan sintak untuk sebuah kondisi pada file yang akan ditampilkan pesannya. Nah, kita buka file book.js-nya, kemudian kita tambahkan sintak berikut ini. Kita buka file book.js. Di sini kita beri if di sini kita beri if book length jika bukunya lebih dari 0, res tampilkan data JSON, kita beri status data book. Dengan metodenya kita tampilkan URL-nya track.ul. Jika sudah semacam ini, else yang lain line 17.
line 17. Jadi nanti kita akan memberikan pesan jika data buku ya lebih dari 0, maka nanti akan ditampilkan statusnya true, munculkan data bukunya, metode yang kita gunakan apa, kemudian URL-nya di mana. Tetapi jika buku sama dengan 0 atau tidak ada data, itu maka statusnya false, ada pesan data buku masih kosong. Selanjutnya kita lakukan pengujian di browser ya, coba ya browser. Nah ini status true, ini data bukunya ID 1, judul buku Express JS1 ISBN 11, ID 2 JDL buku Express JS2 ISBN 22. Metode yang kita gunakan get, URL-nya /book. Ini ya URL-nya ya. Kita coba di Postman. Jangan lupa metodenya get, alamatnya localhost 3000/book. Nah ini muncul statusnya true, data bukunya berikut ini, metodenya get, URL-nya /book. Bagaimana kalau datanya kosong? Ya, coba kita buka. Kemarin kan kita membuat data dummy ya, data yang tertulis di dalam program. Ini coba kita jadikan komentar data yang di sini. Kemudian kita Ctrl S, kita cek di dalam Postman. Statusnya false, message data buku kosong karena tidak ada data. Ya, kita cek di browser. Oke, kita lihat di browser. Ini ya, status false, pesannya data buku masih kosong. Selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan pesan pada router POS ketika ada penambahan data baru. Jadi kemarin kan kita sudah membuat router POS ini ya. Sekarang ini mau saya tambahkan pesan ketika ada penambahan data baru. Ya, untuk bagian ini kita ganti book.send-nya. Status metodenya yang mau kita tampilkan. Jangan lupa di Ctrl S. Kemudian kita coba di Postman ya untuk menambahkan data buku. Untuk menambahkan data, metodenya adalah metode POST, ya, jangan lupa ya. Kemudian di sini di body, nah, kemarin kan kita sudah coba ini ya, ID buku. Sekarang saya mau menambahkan ID bukunya, misalkan 8. Pemrograman backend 8. Coba kita tambah. Ini ya, muncul status true,
data yang barusan kita tambahkan, ID 8, JDL bukunya pemrograman backend 8, ISBN-nya 8888. Message, data buku berhasil ditambahkan, ya, menggunakan metode post, URL-nya /book. Selanjutnya kita coba cek di browser. Status true, data bukunya ini ID 8, JDL buku pemrograman backend 8, ISBN 888. Ini data buku yang pertama awal mana? Oh ya, tadi kan data bukunya masih kita jadikan komentar ya di sini ya. Ini coba kita itu buka komentarnya. Nah, sekarang coba kita tambahkan lagi di sini. Ya, jadi yang tadinya itu ada 2 buku, ya ID 1 dan ID 2, sekarang kita tambahkan ada ID 8 buku ya, dengan ID 8, JDL bukunya pemrograman backend 8, ISBN 888. Data buku berhasil ditambahkan, misiknya ya, pesannya ya, metode post, URL-nya /book. Coba kita cek di bagian browser. Nah, ini sudah ada penambahan data buku ya. Di browser metodenya get. Kenapa kok di browser metodenya get? Ya, karena kalau penambahan bisa dilakukan uji cobanya di Postman. Kalau browser untuk menampilkan. Selanjutnya kita coba cek di materi. Tadi sudah. Nah, untuk tugas, coba berikan pesan untuk metode put ketika data berhasil diupdate. Berikan juga pesan untuk metode delete ketika data berhasil di-delete. Kemarin kita kan sudah membuat metode put dan ini ya, update data ya, dan delete ya. Nah, itu coba sebagai tugas dikerjakan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita coba belajar namanya controller. Apa itu controller? Jadi, aplikasi Express menggunakan pola MVC, model, view, dan controller. Controller sebagai penghubung antara view dengan model, serta untuk menuliskan logika kode program. Jadi, controller itu menghubungkan antara view dan model, tampilan dan model. Model itu nanti berisi database ya. Sementara kita belum ada database-nya. Database kita menggunakan data dummy. Kita mulai buat folder baru dengan nama controller dan file di dalam folder controller sesuai dengan nama file router yang akan dikontrol. Jadi gini di materinya kita buat folder baru ya. Sini ya. New folder, kita beri nama controller ya. Kemudian di dalam controller kita buat file namanya samakan dengan routernya, karena ini untuk mengontrol nanti ya. Samakan namanya. Oke. Baik, sekarang kita pindahkan data buku ke controller. Ini ya, data buku yang sudah kita buat ini. Kita pindahkan ke controller. Sini ya. Selanjutnya kita buat modul kemudian kita pindahkan isi dari metode get yang terdapat pada file book.js dari router. Jadi sini ya, dari book ini ya,
Tadi kan metode get itu menampilkan ini ya, data buku ya. Ini kita pindah mulai dari sini. Kita pindahkan ke dalam, ini kita beri dulu. Nah, ke dalam ini file book.js yang ada di controller kita masukkan ke dalam file export. Oke, ya. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Selanjutnya kita tambahkan indeks, ya. Indeks sebagai properti. Indeks. Langkah selanjutnya kita buka file book.js yang ada di router sini. Ini tadi, ya. Kita import. Kita melakukan import file book.js yang ada di controller. Ini kita buat konstantanya. Kita cari gimana controller slash book. Setelah kita import, jangan lupa kita panggil ya di sini ya propertinya tadi. Tadi kan kita beri nama propertinya indeks ini ya. Kita panggil di sini. Book controller dot index Ctrl S. Nah, server berjalan lancar. Selanjutnya kita uji coba di Postman. Selanjutnya saat kita uji coba ini harusnya hasilnya sama ketika sebelum kita pindahkan datanya. Nah, hasilnya sama, maka controller kita sudah berfungsi dengan baik. Coba kita cek di browser. Ya, hasilnya juga sama ya. Status true, ID 1, JDL buku Express, JS 1, ISBN 11, ID 2, judul JDL buku Express 2, ISBN 222, metodenya get ya untuk yang di browser, tapi untuk yang sama ya untuk dengan metode get ya. Maka bisa disimpulkan fungsi controller ini ya seperti tadi ya. Fungsi controller selain sebagai penghubung antara view dengan model serta untuk menuliskan logika kode program. Jadi logika kode programnya kita tulis di controller. Untuk routernya itu untuk path-nya atau rute jalannya itu. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk metode post dengan cara pada file book.js di controller tambahkan sintak berikut. Jadi, kita ya logika program untuk metode post kita pindah ke controller. Akan dikontrol di controller. Baik, kita coba. Buka file book.js di controller. File book.js di controller ini, kemudian di bagian bawahnya sini ya, di bawah sini ya. Nah ini, nah, kita buat namanya propertinya tambah. Kemudian dari sini ini tadi metode postnya ini kita pindahkan di file book yang ada di folder controller. Oke, di sini ya.
Nah, sekarang kita import di bagian router book ya. Jangan lupa kita lakukan ini postnya ini kita panggil tadi ya, namanya book controller, propertinya tadi kan tambah. Nah ini oke. Soalnya kita uji coba di Postman ya. Untuk metode post kita mau menambahkan data. Coba kita tambahkan data yang tadi aja atau data yang ganti aja. Data 5 backend 5. Maka ini data buku 5 dengan ID 5, judul buku backend pemrograman 5, ISBN 55, data pesannya, data buku berhasil ditambahkan. Oke. Sekarang kita coba cek di browser. Ini ya data bukunya ya, yang barusan kita tambahkan ya, ID 5, JDL buku pemrograman backend 5, ISBN 55, metodenya get. Get itu karena kita tampilkan di browser, tapi untuk uji coba di Postman kita menggunakan metode post untuk menambah data. Selanjutnya adalah latihan. Silakan dicoba teman-teman latihan buat controller untuk metode put dan delete. Saya rasa cukup materi untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.